Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Well, what do you think? Concern tentang apa yang akan dikatakan orang lain, karena orang lain memang sudah pernah menyampaikan entah keberatan, entah kasakusuknya, atau mungkin omongan yang nggak welcome di hatimu 100% sih, intinya begitu. Tapi kayaknya sih karena kartu kanannya Clover, saya melihatnya, well, there's nothing you can do. They have a freedom to have their own opinion, no? Jadi kalau menurut saya, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan kalau misalnya mereka mau ngomongin kita sesuatu. Barangkali dia melihat ini sebagai satu kebenaran. Kita bisa menjelaskan, but there's so much you can do gitu ya. Cuman ya itu yang bisa dikerjakan kalau mereka juga oke, gitu ya, tidak menerima penjelasan kita, dan mereka juga tidak harus mengerti tentang kita. Let it go. Whatever they say. Mereka punya hak untuk punya pendapat. Dan saya mengatakan bahwa tidak enak diomongin, apalagi hal yang kita tidak suka. Kita tidak suka karena ini memang gambarnya yang bikin kita ngerasa bahwa kita kayak kecolongan, atau kita tersinggung, atau kita merasa sakit hati ya, terluka hatinya. Anyway, gitu ya. Jadi lebih dewasa aja. Artinya memang kita sebenarnya merasa beruntung kalau kita bisa let go sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Kita bisa menerima situasi di mana kita tidak harus mendapatkan like-nya orang untuk menjadi diri kita sendiri. Kita nggak perlu persetujuan mereka untuk membuat kita merasa menjadi diri kita, kan? Rasanya berat, iya, saya paham. Tapi kalau situasinya membuat kita kemudian duduk diam dan kita nggak produktif hari ini, hanya mikirin apa kata orang lain, yang rugi mereka kan sama sekali bukan, yang rugi kita sendiri. Dan kalau saya, seberapapun beratnya, try to forget it. There's so much things ya, so many things you can do untuk membuatmu menjadi lebih happy ya. Kalau saya biasanya kalau memang nggak suka ya, dan saya ngerasa down, biasanya saya biarkan diri saya menangis. Dan tentu saja ketika saya menangis, yang saya ingat hanya satu, ya, pencipta saya. Dan ketika menangis, minta bantuan, terutama adalah bantuan membuat kita lebih tenang. Dan kita katakan kepada diri kita sambil meyakinkan, dari pengalaman saya, semua masalah yang saya hadapi itu saya bisa lewati pada akhirnya. Walaupun pada saat saya menghadapi masalah itu rasanya jungkir balik gak karu-karuan, buktinya saya selalu bisa diselamatkan oleh apapun dan siapapun, dan sebagai itu adalah kepanjangan tangan dari apa yang sudah kita minta. Itu menjadi dewasa adalah seperti itu. Ini hanya buat yang resonate ya. Jadi kalau menurut saya ini kartu yang jumping adalah purification. Barangkali orang-orang yang tidak tulus melihat kita, tidak memiliki kebesaran hati untuk memahami posisi kita, barangkali memang dia nggak pantas jadi orang yang perlu kita berikan perhatian untuk kehidupan sehari-hari. Purification, mungkin dia memang harus lepas dari kita. Why? Karena dia hanya memberi luka di hati. Iya, barangkali sebagian dari kita masih ingin memiliki, tapi justru ini adalah satu peristiwa yang diberikan kepada kita. Kita yakin kan bahwa apapun yang dihadapi kita itu kan sudah ada di jalan kita gitu ya. Artinya sudah direncanakan, bukan kita yang merencanakan. Ada yang lebih besar kekuatan yang merencanakan apa yang kita hadapi hari ini, dan semua juga tergantung dari keputusan kita di masa lalu. Kalau ini yang saya ambil, konsekuensinya adalah begini, dan ini hari ini adalah konsekuensinya. Dan ternyata konsekuensinya adalah kita terluka. Tapi tidak berarti kita harus melewati ini selamanya. Ini kan seperti informasi dari awal bahwa alarm, ini gak bagus, dan ini kamu udah tahu kenapa ini harus kamu pertimbangkan lagi hubungannya. Jadi purification adalah membersihkan dirimu dari hal-hal yang membuatmu
yang membuat energimu terkuras. Saya yakin itu. Kalau memang sesuai ya. The High Lord of Gratitude and Service, Selflessness, Humility, ya kemanusiaan, Conscious Action. Jadi kita belajar bahwa dalam semua tindakan kita itu kita lakukan dengan sepenuh hati, tanpa tendeng aling-aling, tanpa, maksudnya semua basisnya adalah rasa kasih dan sayang, dan gratitude, rasa terima kasih, rasa syukur. Tapi karena ini di kartu previous event, saya yakin teman-teman yang mendengarkan di sini itu udah sampai di titik itu, bahwa sebenarnya kembali lagi kita selalu mampu mengembalikan semua yang kita hadapi itu sebenarnya adalah pemberian dan anugerah. And that's a lot. Itu adalah satu hal yang besar. Tidak semua orang bisa sampai pada titik ini. Karena ini adalah transformasi, dan mungkin hari ini kayak memberitahu kepada kita ujian terakhir untuk ngingetin, kamu kan udah berubah, kamu kan bukan kamu yang dulu lagi, yang dulu kalau dikasih masalah gini langsung tepar, nggak jelas. Enggak, you're not like that, you are stronger, you have transformed. Kamu sudah berubah. Seperti ini yang tadinya ugly duckling kan, the swan queen ini adalah sebenarnya dia adalah angsa di kelompok bebek. Orang lain ngatain sesuatu, orang lain ngomongin sesuatu just because you are different, karena kamu berbeda. Ya jelas kamu beda. Kamu kan angsanya, mereka bebek. Memang beda. Memang beda, dan di sini ingin mengingatkan bahwa angsa itu indah. Dan barangkali kriteria keindahan kelompok bebek dan kelompok angsa beda, sehingga mereka nggak bisa melihat betapa indahnya dirimu. That's just that. Jadi kalau mereka ngomongin sesuatu, it's because they don't understand the value you are holding, ya. Dan di sini ada Shadow Queen, acquiring knowledge, insecurity, manipulation. Dan barangkali memang situasi di lingkungan itu ada kepentingan tertentu, ada yang memang merasa terganggu ya, kelompok bebek tanda petik ya. Maaf saya menggunakan kiasan karena memang itu paling mudah untuk cuman beberapa menit. Para kelompok bebek ini menginginkan bisa mengendalikan dan tidak suka kalau ada orang atau pihak yang membuat perubahan di situasi mereka. Mau nggak mau memang akhirnya dia mengendalikan, menekan sang angsa, sehingga pada akhirnya angsa memang harus keluar dari situasi ini. Tapi apa sih yang hilang buat angsa? Karena kemudian angsa bisa melihat bahwa kelompok ini memang tidak sepenuhnya secara tulus menyayangi angsa, dan barangkali dengan keluar dari kelompok ini angsa menemukan kelompok angsa lain yang mungkin justru memberi nilai tambah buat angsa untuk perjalanan berikutnya. So, saya melihat ini adalah energi Scorpio, ya, dan ini memang pukul 12 bulan masih ada di Libra, sebentar lagi masuk Scorpio. Scorpio energinya adalah tentang investigasi. Investigasi itu adalah temuannya selalu mengejutkan, selalu yang membuat kita terhenyak. Scorpio itu juga seperti energi pembedahan dalam kedokteran. Sakit nggak waktu dibedah? Sakit. Tapi dia menyembuhkan sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa hanya dengan minum obat. Sesuatu yang perlu ada intervensi dari ahlinya untuk bisa membongkar sesuatu yang mengakar, yang tidak mudah ditemukan apalagi dijangkau. So, kalau menurut saya, kalau ada orang pada hari ini mengatakan sesuatu, itu sebenarnya adalah indikasi, well, I think you need to know something, ya, sesuatu yang kalau tanpa peristiwa ini, tanpa kejadian ini, kamu nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya membawa satu masalah tertentu yang mungkin punya potensi tidak terlalu baik buat ke depan. So, kalau kita lihatnya positif adalah hal seperti itu. Dan kita lihat bulan juga akan square dengan Pluto, dan ini juga menunjukkan kalau
temuan kita tadi saya bahas tentang investigasi, tentang membongkar sesuatu yang dalam yang kita biasanya tidak lakukan itu kita menemukan sesuatu untuk dibuang. Pluto itu adalah energi tempat sampah, pembuangan. Memang dia harus dibuang. Jadi kalau sampah tidak dibuang, yang ada kan dia akan merusak karena dia mengganggu kesehatan lingkungan kita. Exactly that is, ya, exactly. Itu adalah energinya Pluto. Memang harus dibuang. Jadi anggaplah itu kalau kita mengoperasi sesuatu itu karena memang dia hanya akan membuatmu semakin sakit. Iya, dan emang harus dibuang paling kanan. Kita lihat dari belakang aja, dari tulisannya Assistant, Contribution, Mentors, Planning. Iya, ini adalah pembelajaran tentang bagaimana kita berhubungan dengan banyak orang. Dan dalam bekerja sama dengan orang lain itu selalu dinamikanya macam-macam, dan nggak mudah buat orang yang masih belajar tentang membina hubungan yang produktif. Challenge-nya self-discipline, control, determination. Jadi kalau determinasi kita adalah mencapai hal yang terbaik hari ini, seperti diberi tantangan, kayak kita gini aja lihatnya gimana gitu loh. Jadi kayak ada godaan untuk melihat tidak sesuai dengan apa yang menurut kita adalah terbaik. Advice-nya facing the consequence, guilt, regret, choosing to do the right thing. I think itu. Jadi kalau misalnya kok mereka gitu ya, kok dia punya ya tadi kelompok bebek dan kelompok angsa, memang beda, kepentingannya beda. Mungkin mereka mengejar sesuatu, kita mengejar sesuatu yang lebih tinggi. Kalau kita akhirnya aku give up, aku gak bisa berada di kelompok yang mengejar sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan saya, rasanya adalah kita merasa bersalah. Tapi bersalah ke mereka karena mungkin mereka jadi ngomongin kita, mereka jadi whatever they do ya. Jelas mereka gak suka karena kita tidak comply, kita tidak nurut sama mereka. Tetapi kita memilih sesuatu yang memang harus kita pilih. Kita mengikuti suara hati kita, dan hasilnya adalah transformasi. Dan transformasi adalah energinya Scorpio. Ya, jadi memang hari ini energi Scorpio kembali sangat dominan. Ini juga tadi Shadow Queen itu energi Scorpio. Dan barangkali memang rasanya utamanya adalah kita confused sebenarnya ya, dan kita nggak suka, kita ngerasa tidak dihargai, kita merasa apa yang kita junjung tinggi, nilai-nilai yang kita junjung tinggi itu kayak dipertaruhkan, dan pada akhirnya kita menemukan jalan kita untuk mempertahankan apa yang menjadi keyakinan kita. Ya, kira-kira gitu energinya Scorpio yang high vibration. Nothing, absolutely nothing you do in the spirit of love is ever lost. Ya, jadi kalau ngerasa ini harus meninggalkan sesuatu yang tadinya kita udah investasikan waktu, perasaan, cinta, dan lain sebagainya, kemudian kita nemu kayaknya ini tidak sejalan dengan beliefsnya saya nggak bisa meneruskan hal ini, saya harus keluar dari lingkaran di mana saya melakukan sesuatu tidak sesuai dengan batin kata hati saya, maka saya akan keluar. Rasanya semua investasi saya, waktu dan lain sebagainya itu kayaknya hilang gitu. Kita meninggalkan sesuatu di tengah jalan. Tapi kembali lagi dibilangin enggak ada yang hilang. Karena ilmu yang diperoleh ketika berhenti di tengah jalan itu ilmunya tetap akan dibawa ke perjalanan yang berikutnya. Just believe in that. Jadi kalau tidak meninggalkan sesuatu karena berpikir kan sayang aku udah mulai hubungan ini sejak lama, tapi kan dia gini orangnya. Ya tapi kan saya harus mulai lagi dari awal, kayaknya yang itu semua serba terhilang, serba sia-sia. Enggak, that is not true. Jadi ini hanya untuk meyakinkan bahwa kalau meninggalkan sesuatu yang sudah jelas salah, itu it's okay. Kalau tidak meninggalkan sesuatu karena ini sudah lama, ya tinggal menunda aja, pada saatnya nanti tetap akan meninggalkan karena sudah tidak kuat lagi anyway, because you cannot be someone else, no? Oke, Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.